Wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novi Aprilia dari kelas 10 TJKT 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar pertama, yaitu dasar-dasar jaringan. Simak videonya ya. Apa itu jaringan komputer fundamental? Jaringan komputer fundamental adalah dasar-dasar dari jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri merupakan kumpulan komputer yang saling terhubung dan dapat bertukar data serta berbagi sumber daya. OSI layer atau Operating System Interconnection adalah model konsep arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization di Eropa pada tahun 1997. Untuk OSI layer itu dibagi menjadi 7 layer. Yang pertama ada application, yang kedua ada presentation, yang ketiga ada session, yang keempat ada transport, yang kelima ada network, yang keenam ada data link, yang ketujuh dan yang terakhir adalah physical. Nah, saya akan menjelaskan tentang cara kerja 7 layar tersebut. Di sini ada application, yaitu aplikasi yang menghubungkan antara aplikasi ke dalam jaringan komputer. Nanti setelah melewati application, data itu akan turun ke dalam presentation. Di presentation ini data dari yang tadi akan diformat ke dalam format jaringan. Dalam format jaringan tadi akan turun lagi ke session. Session ini fungsinya untuk membentuk komunikasi antara server lainnya. Setelah terbentuk komunikasinya, nanti akan turun lagi ke transport. Di sini yang tadinya datanya dalam jaringan akan dibagi menjadi kecil supaya nanti bisa dikirim. Setelah di dalam paket-paket kecil itu adalah alamat IP address yang menuju ke tujuannya, dan nanti akan ke data link, dan nanti akan turun lagi ke physical. Selanjutnya saya akan membahas tentang protokol dan port. Protokol jaringan mengatur komunikasi dan perpindahan data antara komputer dan jaringan. Dalam sistem ini terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Sedangkan port adalah pengerangkat lunak yang dikelola oleh sistem operasi komputer. Port berfungsi untuk mengizinkan komputer untuk terhubung dengan komputer dan program lain dalam jaringan. Port juga berfungsi untuk mentransfer data dari perangkat eksternal atau internal ke PC maupun laptop pengguna. Penomoran port dapat diidentifikasi dengan nomor 16 byte atau 2 byte yang disebut dengan port number. Total port maksimal untuk setiap protokol adalah 65.536 buah. Ada 3 jenis port, yaitu will-know port, registered port, dan dynamical assigned port. Nah, beberapa contoh port dan fungsinya adalah port 110 digunakan oleh protokol POP3 untuk mengambil email dan server. Port 143 digunakan oleh protokol IMAP untuk mengakses email yang disimpan di server. Port 443 digunakan oleh protokol HTTPS untuk mengakses situs web melalui koneksi aman. Port 67 dan 68 digunakan oleh protokol DHCP untuk menetapkan informasi terkait alamat IP. Port 80 digunakan untuk semua pesan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Selanjutnya yaitu ada IP dan match address. IP address dan match address adalah identitas perangkat yang berbeda, tetapi keduanya memiliki fungsi yang berkaitan dengan jaringan internet. IP address berfungsi sebagai alamat pengiriman data ke perangkat yang digunakan. IP address juga memudahkan proses komunikasi di dalam jaringan komputer. Sedangkan match address untuk mengidentifikasi alamat unik perangkat fisik. Match address merupakan identitas tetap perangkat yang diberikan secara permanen. Setiap perangkat yang terkoneksi dengan internet memiliki match address yang unik dan eksklusif. Selanjutnya adalah IP publik dan IP private. IP publik alamat IP yang diakses secara global melalui internet. IP publik digunakan oleh perangkat yang terhubung ke internet, seperti untuk mengakses layanan online, bertukar data, dan mengidentifikasi perangkat. IP publik biasanya diberikan oleh penyedia layanan internet atau
ISP. IP private, alamat IP yang hanya dapat diakses dalam jaringan lokal. IP private digunakan untuk komunikasi antar perangkat di dalam jaringan lokal seperti kantor, sekolah, atau perumahan. IP private dapat diterapkan secara manual oleh administrator jaringan. Selanjutnya ada subnetting. Subnetting adalah teknik yang membagi jaringan IP menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil. Subnetting dapat memberikan beberapa manfaat seperti mengurangi kemacetan lalu lintas jaringan, meningkatkan keamanan jaringan, mengoptimalkan kinerja jaringan, mengelola jaringan yang luas menjadi lebih mudah, memanfaatkan alamat IP secara lebih efisien. Subnetting dilakukan dengan membagikan alamat IP jaringan utama menjadi dua bagian, yaitu bagian jaringan network dan bagian host. Bagian jaringan mengidentifikasi jaringan secara keseluruhan, sedangkan bagian host mengidentifikasi perangkat dalam jaringan tersebut. Dalam proses subnetting, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah menentukan jumlah subnet yang diperlukan, menentukan jumlah host per subnet, menentukan blok subnet, menentukan alamat broadcast untuk setiap subnet, menentukan host-host yang valid untuk setiap subnet, mendokumentasikan proses subnetting secara rinci, memberi label setiap subnet dengan jelas.